Lagi yang terpenting adalah kita sebagai mahasiswa tidak boleh banyak mengeluh. Yang pertama, tidak boleh banyak mengeluh. Kalau ada tugas tak, yang kedua kalau ada tugas tak, kerja bisa aja meskipun mungkin kayak sulit dikerja, tapi berusaha ya, itu dari diri sendiri. Kayak saya saja banyak tugas belum ada aku kerja, tapi yakin kak bisa pasti selesaikannya, tapi tidak tahu kapan, doakan saja. Jadi sekali lagi kita sebagai mahasiswa itu tidak usahlah banyak keluhannya, tidak usahlah sedikit-sedikit kok banyak sekali tugas apalah segala macam. Sebenarnya itu adalah tantangan, makanya saya itu apa di kok saya pribadi santuy biar banyak tugas itu ujung-ujungnya bisa nanti diselesaikan, tapi mungkin lambat, mungkin bukan di deadline, tapi jangan juga kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Amlesti HD, murid Najwa Shihab. Haha, di alam mimpi. Start from dream, I can get it. Dari Maros, Bone hingga Kolaka. Dari Maros lebih baik menuju Bone kota beradab. Tiba di Wonua Sorumi, Wonua Mekongga. Asli buciness people, nasionalis. Jangan lupa subscribe sayang. Salamat kita pada salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku tersayang dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, amin. Jumpa lagi dengan saya Amlesti HD yang mengaku murid Najwa Shihab. Ya, kali ini saya akan mereview atau reaction atau membacakan atau apalah namanya ini, sebuah artikel dari Deng Arif ke Arif Bala. Ini beliau merupakan seorang penulis. Yang judul bukunya itu kepada jauh yang dekat apa ya? Pokoknya itu buku bagus banget. Pokoknya rekomendasi banget, tapi saya belum punya. Insya Allah semoga ada yang mau memberikan saya buku itu. Oke. Jadi saya akan mereview artikel atau esai dari Kak Arif ini yang judulnya itu memahami mahasiswa yang mengeluhkan kuliah online. Jadi sebagai mahasiswa saya juga orangnya suka ngeluh guys, jadi ini secara tidak langsung menusuk banget di hatiku Jadi saya akan bacakan, simak baik-baik guys ya. Kedatangan virus corona yang namanya mirip dengan merek sebuah minuman beralkohol itu mengubah banyak hal. Lebih tepatnya sih memaksa kita berubah. Bagi yang belum terbiasa. Salah satunya ya proses belajar mengajar yang dulunya tatap muka kini harus daring alias online yang butuh banyak kuota itu guys. Perkuliahan online tentu melibatkan seperangkat teknologi, mulai dari yang paling dasar berupa laptop, tablet, handphone, penggunaan internet, memakai aplikasi tertentu, sampai menggunakan fitur-fitur. Dalam dunia yang makin modern, namun begitu direpotkan dengan makhluk kecil yang bernama Corona ini, kemampuan menggunakan teknologi menjadi salah satu simbol kemajuan. Nah, saya pikir-pikir, alih-alih mengutuk si Corona, situasi ini adalah momentum kampus-kampus membuktikan dirinya sebagai world class university. Sebuah tagline yang biasanya diusung untuk mempromosikan kampus. Jangan ngakulah world class university kalau menggunakan online learning saja masih tidak tahu. Tetapi apa boleh buat? Kenyataannya memang seperti itu. Banyak kampus yang tidak siap dengan perubahan cepat dari pembelajaran offline ke online. Yah, memang sih membuat tagline kampus masa depan tidak semudah dalam praktiknya. Awalnya saya menduga hanya beberapa dosen saja yang mengeluh dan tidak terbiasa dengan perkuliahan berbasis online. Ya, apa boleh buat? Memang sih banyak dosen yang pikirannya tidak seprogresif perubahan zaman. Umumnya mereka dosen tua yang juga dulunya diajar dengan sistem tradisional,
Apalagi kalau kampusnya memang tidak menggenjot dan tidak memberikan pelatihan kalau suatu saat pembelajaran harus dialihkan online. Tetapi ternyata bukan cuma dosennya saja yang dibuat repot dengan perkuliahan online. Mahasiswa-mahasiswa yang mengaku milenial itu juga kerepotan dengan sistem daring ini. Kuota iya, tapi nanti dulu kita bahas ini. Mahasiswa zaman now tidak semelek yang saya bayangkan, atau dalam sistem perkuliahan online ini tidak seperti yang saya harapkan. Meskipun mereka memiliki mungkin semua jenis sosial media, dari Facebook, dari Facebook sampai Instagram, bahkan mungkin punya akun TikTok. Tidak semuanya serta-merta cakap membuat akun pada aplikasi belajar online. Setidak-tidaknya ini pula pengalaman mengajar saya saat meminta mahasiswa membuat akun. Jadi ini artikel ini kayak sebuah curhatan dari seorang Arif Balwa sebagai pengajar, karena mahasiswanya kayaknya banyak yang ngeluh, tapi bukan cuma ke Arif Balwa kayaknya. Semua dosen merasakan keluhan dari mahasiswa-mahasiswanya. Lanjut guys, saya akan baca lagi. Ada mahasiswa yang masih bingung login meski username dan password sudah diaturkan oleh admin IT kampus. Ada yang belum tahu cara mengsubmit tugas meski di bawahnya sudah tersedia folder untuk submit tugas. Ada yang kebingungan membuat username karena berkali-kali ditolak sistem. Padahal namanya hanya perlu diberi variasi angka atau karena tidak boleh diberi spasi. Ada pula karena namanya terlalu umum sehingga sudah digunakan orang lain. Makanya kalau lahir ke dunia, cengki suruh bapak tahan, pilih nama yang pasaran toh, yang keren lah, yang tidak ada samanya kalau perlu toh. Kemudian lanjut lagi. Sistem menolak namanya. Berkali-kali ia mencoba nama baru yang juga nama pasaran dan telah digunakan. Berkali-kali itu pula ia gagal sampai ia sendiri merasa bosan dan endumel. Apalah itu endumel, hash. Ya elah, masa gitu aja ndak bisa paham. Aduh. Barulah pada usaha kesekian baru berhasil. Ada pula yang karena tidak dapat membuat akun, maka saya mengundangnya lewat email. Dalam email tersebut terdapat sebuah menu dengan tulisan tebal, kapital, warna khusus. Dalam kotak yang ada tulisannya Activate Arifuddin's Invitation. Sudah tentu, kita hanya perlu menekan tombol tersebut saja. Tapi mahasiswa itu justru kebingungan, lalu meng-screenshot, lalu mengirimkan ke saya sambil bertanya dengan polos. Kak, ya dong, mereka panggil Kak. Setelah ini diapain? Sambil tersenyum kecut, ingin sekali saya membalasnya. Terus diterawang sampai Indonesia masuk Piala Dunia. Tentu saja hanya dalam hati, dan saya tidak benar-benar bermaksud demikian. Kan saya jadi tidak enak kalau dia baca tulisan ini. Tetapi saya mengerti dan berusaha paham. Memang, ada kalanya saya menyadari bahwa ekspektasi saya sebagai dosen yang pernah dimanjakan dengan teknologi saat berkuliah di luar negeri membuat saya terlalu berharap tinggi. Saya lupa bahwa sistem negara kita belum sebaik negara maju. Tentu saya tidak bisa berharap sama, bahwa semua mahasiswa memiliki kemelekan yang sama. Sekalipun mereka mengaku sebagai generasi paling maju, tidak semua dari mereka memiliki akses ke teknologi. Ada dari mereka dari daerah yang sebelum kuliah lebih sibuk membantu orang tua daripada bermain Mobile Legend. Oh, ternyata bijak sekali saya ini. Ulang-ulang guys. Apa ya maksudnya? Gue bingung. Aduh, aku bingung apa ini. Tidak bisa mencerna kepalaku. Maka sadar, saya juga pernah demikian dan tidak semua hal juga saya tahu. Saya bersedia mengarahkan mereka. Saya tidak keberatan jika mereka menghubungi lewat WhatsApp atau DM di Instagram sekalipun. Ini hanya soal pembiasaan. Teknologi sama seperti itu. Kemelekan pada teknologi tidak melulu soal siapa yang lahir belakangan, maka ia akan lebih dahulu lebih update daripada yang lahir lebih dahulu. Oh, ini nih, saya ulang ya. Kemelekan pada teknologi tidak melulu soal siapa yang lahir belakangan, maka ia akan lebih update daripada yang lahir lebih dulu. Ini hanya soal kemauan dan pembiasaan saja.
banyak orang tua yang bisa jadi lebih melek teknologi daripada mahasiswa itu sendiri. Ya, memang sih kalau membahas masalah teknologi itu tidak melulu bilang karena duluan makan garam atau apa, tidak melulu harus itu kembali lagi bagaimana cara kita, apa kita mau mempelajari bagaimana teknologi tersebut, bagaimana perubahan zaman sekarang ini, atau bagaimana, tergantung dari diri kita pribadi, guys. Kemudian ini yang paling penting, keluhan mahasiswa lainnya, dan tampaknya ini keluhan yang serius, adalah kuota internet. Ya, memang kuota internet ini menjadi salah satu hal yang serius. Kemarin saja teman-temanku itu yang di grup WA aku, itu bilang, adakah kuota gratis? Pokoknya gitu. Jadi, keluhan mahasiswa lainnya, dan tampaknya ini keluhan yang serius, adalah kuota internet. Saya mendapati dan tersebar di sosial media selebaran tuntutan dari mahasiswa kepada kampus dan dosen untuk tidak memberikan tugas terlalu banyak. Tugas-tugas itu membuat mereka pusing, apalagi jika setiap mata kuliah juga memberikan tugas yang banyak. Tentu mereka tidak bisa lagi berlama-lama menonton YouTube atau main game sesuka hati. Sekali waktu saya meniadakan tugas rutin pada saat kuliah offline, agar tidak merepotkan, dan mereka bisa fokus pada tugas utamanya. Nyatanya sama saja. Memang kalau masalah tugas itu, kalau misalnya banyak dosen kan, wah, ini keluhan mahasiswa lagi nih, banyak dosen yang kasih tugas setiap sudah meeting lagi, sudah submit, kasih tugas. Itu menjadi keluhan terbesar mahasiswa. Kenapa ada tugas, Pak? Ada lagi wih, sampai berapa kali gitu. Aduh, memang ini mahasiswa selalu mengeluh. Aduh, kasihan. Lanjut. Nyatanya sama saja. Saya jadi ingat teman saat kuliah di Amrik yang dengan PD-nya datang memprotes ke profesor kami karena terlalu banyak tugas. ini temannya Kak Arif, katanya datang ke profesor protes karena banyak sekali tugasnya, dan profesor kayaknya jawab, kalau kamu mau yang mudah-mudah saja, semua orang juga bisa kuliah master dan selesai. Ya tahu lah, ya kalau makin mudah toh semua orang bisa, jika apa tuh bisa aja. Tapi ini bagaimana proses kita, bagaimana cara kita berproses untuk sampai ke tujuan kita sebenarnya. Bijak sekali saya. Kemudian lanjut. Teman saya itu pulang dengan muka merah dan hati penuh dongkol. Ada satu pantangan saya saat setiap mata kuliah di Amrik, yang sebagian besar penuh dengan tugas itu meskipun bukan kelas online, yaitu pantang mengeluh dosen lain. Pantang, yaitu ini salah satu prinsipnya, yaitu pantang mengeluh ke dosen lain jika dosen lain juga memberi tugas, sebab dosennya bisa merasa tidak dihargai dan merasa kuliahnya tidak dianggap lebih penting. Ya memang guys, kalau misalnya kayak selalu ngeluh ke dosen secara tidak langsung, itu sebenarnya kayak tidak dihargai dosen, padahal kasihan loh, itu sudah menyiapkan materinya apa segala macam, tiba-tiba kita sebagai mahasiswa yang kerjanya saat ini rebahan di rumah aja atau kebantu orang tua, itu selalu banyak keluhannya, padahal tahu atau capek juga itu yang buat materinya. Tapi kalau misalnya banyak keluhan baru protes, jadi merasa tidak dihargai nanti dosen. Jadi untuk kalian sama-sama, yuk kita sama-sama saling menghargai dosen kita. Jadi banyak mengeluh, saya nih sebenarnya banyak tugasku juga, tapi santuy Kak, mahasiswa tersantuy. Aduh, lanjut lagi. Itu tadi, sebab dosennya bisa merasa tidak dihargai dan merasa kuliahnya tidak dianggap lebih penting. Lagi pula saya sering penasaran sebanyak apa tugas mereka. Saya kadang curiga, jangan-jangan adik-adik mahasiswa mengira karena perkuliahan tatap muka di kampus ditiadakan, lantas mengira libur. Iya, ini yang paling banyak sebenarnya. Karena kita sudah tidak kuliah secara offline, di rumah aja kuliahnya secara online. Ini banyak yang apa istilahnya itu, kayak merasa liburan di rumah, padahal justru sekaranglah tempat kita, sekaranglah bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi yang ada, karena kita saat ini sudah dimanjakan oleh teknologi yang sangat seksi. Lanjut. Hello. Perkuliahan hanya dialihkan dalam bentuk online. Dengan begitu, perkuliahan tetap berlangsung dan tugas tetap berjalan. Jadi, meskipun secara online kuliah
jangan harap tugas itu akan tidak ada. Justru tugas itu harus berjalan terus. Oke, tantangan harus ada terus. Lanjut. Mahasiswa pada protes. Mereka meminta uang SPP dikembalikan karena tidak mendapatkan ilmu apa-apa lewat perkuliahan online. Padahal kuliah online tinggal di rumah dan kosan. Bisa sambil rebahan. Baju boleh atasan saja yang rapi. Celananya boleh cukup boxer. Makan bisa di rumah, hemat uang jajan dan bensin. Betul sekali guys. Justru saya karena kuliah online di rumah itu kayak merasa terbantukan sekali karena tidak ada uang jajan keluar beh. Apa maksud saya ya begitulah, pokoknya enak. Sebenarnya tinggal beli kuota saja, tapi tetap berjalan perkuliahan, tetap ada meskipun kayak susah banget ini masuk di kepalaku. Ilmu-ilmu kuliah itu, mata-mata kuliah itu, materi itu susah masuk, tapi ada tuh yang membekas. Jadi itulah, saya sangat bersyukur. Lanjut lagi. Jika kuliah online dikeluhkan dan dianggap tidak penting, apa kabar sistem kerja sekarang yang kini semua mengarah pada sistem online? Saya jadi ragu, generasi seperti ini mampu bersaing setelah wisuda, yang siapa tahu wisudanya juga wisuda online. Jadi Kak Arif ragu guys, apakah kita sebagai generasi penerus bangsa katanya, apakah bisa bersaing di dunia yang saat ini kita saling berkompetisi untuk menjadi nomor 1. Pokoknya kedepannya ini semakin ketat persaingan guys. Jadi kalau tidak mau kita harus menggenjot diri kita supaya menjadi manusia yang bisa berkompetisi, ya, bisa menjadi kompetitor. Wish. Penulis esai Arif Balla, pengajar tetap di Institut Para Hikmah. Jadi Kak Arif ini pengajar tetap di Institut Para Hikmah Indonesia dan juga wakil direktur Lembaga Literasi KNPI Sulawesi Selatan. Tapi kalau mau ngomong bahas Kak Arif itu inspirasi guys. Banyak sekali yang pemikirannya itu bisa diadopsi begitu. Pokoknya wow. Ini sekali lagi yang terpenting adalah kita sebagai mahasiswa tidak boleh banyak mengeluh. Yang pertama, tidak boleh banyak mengeluh. Kalau ada tugas tak, yang kedua kalau ada tugas tak, kerja bisa aja meskipun mungkin kayak sulit dikerja, tapi berusaha ya, itu dari diri sendiri. Kayak saya saja banyak tugas belum ada bekerja, tapi yakin Kak bisa pasti selesaikannya, tapi tak tahu kapan, jalan saja. Jadi sekali lagi kita sebagai mahasiswa itu tidak usahlah banyak keluhannya, tidak usahlah sedikit-sedikit, Pak banyak sekali tugas apalah segala macam. Sebenarnya itu adalah tantangan. Makanya saya itu kalau saya pribadi santuy biar banyak tugas itu ujung-ujungnya bisa yang diselesaikan, tapi mungkin lambat, mungkin bukan di deadline, tapi jangan juga kayak saya. Tapi intinya jangan mengeluh, tetap kerjakan, karena mau tidak mau kita harus menyelesaikan pertempuran ini. Semoga semuanya segera berlalu dan semoga kita bisa berkumpul kembali. Oke? Aduh, mungkin itu saja guys dari saya. Sekali lagi jangan banyak ngeluh. Oke? Dari Maros Bonekolaka, saya Unless pamit undur diri. See you next time. Salam kita pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Subscribe sayang, subscribe Ki. Dari Maros Bonekolaka, ayo ke Sulawesi.